Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Febrianti dari 11 AKL 1. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada materi ini terbagi menjadi 4 subbahasan. Yang pertama, program rencana pembangunan daerah. Yang kedua, struktur APBD. Yang ketiga, siklus APBD. Dan yang keempat, struktur kode rekening akuntansi pemerintah. Pembahasan yang pertama yaitu program rencana pembangunan daerah. Terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama itu pengertian umum. Pengertian umum berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang terkait tentang A. Peraturan Kepala Daerah, B. Rencana pembangunan jangka panjang daerah, C. Rencana pembangunan jangka menengah daerah, D. Rencana pembangunan tahunan daerah, E. Anggaran pendapatan dan belanja negara, F. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, G. Kebijakan umum APBD, H. Prioritas dan plafon anggaran sementara, I. Pendapatan daerah, J. Pembiayaan, K. Pinjaman daerah, L. Badan usaha milik daerah, M. Partisipasi masyarakat, dan N. Kawasan khusus. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Sementara itu, rencana pembangunan tahunan daerah RPTD atau rencana kerja pemerintah daerah RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Yang ketiga, kebijakan umum APBD atau KUA. Kebijakan umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 34 meliputi A. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. B. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. C. Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya. D. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepada daerah bersama DPRD. Yang keempat, prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Ketentuan menyusun PPAS antara lain: A. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan dan program atau kegiatan yang terkait. B. Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan. C. Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran, SKPD yang melaksanakan. D. Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD. Program dan kegiatan, belanja tidak langsung, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Yang kelima, rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, yang bisa disingkat RKA SKPD. RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, belanja tidak langsung dan belanja langsung, dan kegiatan SKPD menurut fungsi sebagai dasar penyusunan RAPBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, RKA SKPD meliputi A. Pasal 37, yaitu penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun perakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya. B. Pasal 38, yaitu penyusunan RKA SKPD
dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Yang keenam, rencana kerja dan anggaran pejabat pengelolaan keuangan daerah, yang bisa disingkat RKA PPKD. RKA PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan atau dinas atau biro keuangan atau bagian keuangan selaku bendahara umum daerah. Pembahasan yang kedua, yaitu struktur APBD. Terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, definisi APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sebagai sarana penentuan kebijakan fiskal, proses politik, dan penciptaan ruang publik. Yang kedua, fungsi APBD. Fungsi otoritas merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. B. Fungsi perencanaan merupakan pedoman bagi manajemen pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. C. Fungsi pengawasan merupakan pedoman untuk menilai kesesuaian pelaksanaan anggaran kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. D. Fungsi alokasi merupakan media untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan. E. Fungsi distribusi merupakan alat yang mampu menjamin terlaksananya rasa keadilan dan kepatutan. F. Fungsi stabilisasi merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Pembahasan yang ketiga, yaitu siklus anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Terbagi menjadi 6. Yang pertama, penyusunan APBD. A. Pihak yang terkait, yaitu tim anggaran pemerintah daerah TAPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah PPKD, Sekretariat Daerah Setda, Kepala Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. B. Dokumen-dokumen dalam penyusunan APBD, yaitu Kebijakan Umum APBD atau KUA, Nota Kesepakatan KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Nota Kesepakatan PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran RKA. C. Proses penyusunan APBD, yaitu penyusunan kebijakan umum APBD, KUA APBD, penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara, PPAS, penyusunan surat edaran pedoman penyusunan RKA SKPD, penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA SKPD, dan penyiapan APBD. Yang kedua, pengesahan rencana anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD. A. Pihak yang terkait, yaitu tim anggaran pemerintah daerah TAPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah PPKD, Sekretariat Daerah atau Setda, Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan Gubernur atau Mendagri. B. Dokumen dalam pengesahan RAPBD. Dokumen dalam pengesahan RAPBD meliputi RAPBD, nota keuangan, dan lampiran-lampiran yang terdiri dari ringkasan APBD, rekapitulasi belanja, daftar jumlah pegawai, daftar piutang daerah, daftar investasi daerah, daftar penambahan dan pengurangan aset tetap, dan daftar dana cadangan. C. Proses pengesahan RAPBD terdiri dari, yaitu pembahasan RAPBD, evaluasi RAPBD, penetapan perda APBD, pembatalan RAPBD, penyusunan rancangan peraturan kepala daerah APBD, dan penetapan rancangan peraturan kepala daerah. 3. Pelaksanaan pendapatan. A. Pihak-pihak yang terkait, yaitu bendahara penerimaan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran,
Bendahara Umum Daerah atau BUD, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah atau Kuasa BUD. B. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan pendapatan meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKP Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau SKR Daerah, Surat Tanda Setoran atau STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran atau STBP. C. Proses pelaksanaan pendapatan. Proses pelaksanaan pendapatan terdiri dari penerimaan pendapatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penerimaan atau LPJ penerimaan. Yang keempat, pelaksanaan belanja. A. Pihak-pihak yang terkait, yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah PPKD, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD atau PPKD SKPD, Penggunaan Anggaran atau PA, Kuasa Penggunaan Anggaran KPA, Bendahara Umum Daerah atau BUD, Kuasa Bendahara Umum Daerah atau Kuasa BUD, dan Sekretariat Daerah atau Setda. B. Dokumen-dokumen yang terkait meliputi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, anggaran kas, surat penyediaan dana atau SPD, surat permintaan pembayaran atau SPP, surat perintah membayar atau SPM, dan surat perintah pencairan dana. C. Proses pelaksanaan belanja terdiri dari yaitu penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, penyusunan anggaran kas, penerbitan surat penyediaan dana atau SPD, pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP, penerbitan surat perintah membayar SPM, penerbitan surat perintah pencairan dana SP2D, pembelanjaan dana, dan penerbitan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Yang kelima, pertanggungjawaban APBD. A. Pihak-pihak yang terkait yaitu Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah PPKD, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Penggunaan Anggaran, Fungsi Akuntansi SKPD, Sekretariat Daerah, Kepala Daerah. B. Dokumen-dokumen yang terkait meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. C. Proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban meliputi penyusunan laporan keuangan SKPD, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, dan pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang keenam, pengawasan APBD. Pengawasan APBD adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan kriteria unjuk kerja yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Jenis pengawasan APBD antara lain: A. Pengawasan berdasarkan independensi pengawas, terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal. B. Pengawasan berdasarkan waktu pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. C. Pengawasan berdasarkan subjek pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat, dan juga pengawasan legislatif. D. Pengawasan berdasarkan jarak pengawasan, yaitu ada pengawasan pasif atau jarak jauh dan pengawasan aktif atau jarak dekat. Pembahasan yang keempat yaitu struktur kode rekening akuntansi pemerintah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.